Salam belajar sambil berbagi. Untuk video kali ini mungkin saya bakal sharing terkait kerjaan ya. Kerjaan saya apa sih gitu kan. Jadi kalau ditanya kerjaan saya apa, saya tuh salah seorang konsultan di perusahaan konsultasi IT ya, yang global sih jatuhnya MNC atau orang sebutnya MNC juga ya, multinational company gitu kan. Jadi memang industrinya lebih ke konsultan gitu kan. Terus kerjaannya apa gitu kan. Nah, kerjaannya itu kita lebih ke biasanya kita ngelakuin assessment namanya gitu kan. Kita assessment ke sebuah perusahaan, kita cek apakah kondisi teknologinya saat ini itu udah sesuai nggak sama leading practice gitu kan, baik di industrinya ataupun di leading practice teknologi yang saat ini sedang ada gitu ya. Dari situ kan kita bisa tahu nih gapnya ya, apa sih, posisi dia maksudnya di sini nih gitu kan, tapi sedangkan leading practice di sini gitu kan. Di sini kan ada gap gitu kan. Gap itu kita tahu, terus habis itu kita strategikan gimana caranya ngejar gap itu. Biasanya kita ngasih prioritas juga gitu kan, mana gap-gap yang harus dikejar duluan, mana yang gap-gap yang bisa dibelakangin gitu kan. Nah, dari situ biasanya klien itu bakal tertarik dengan misalnya ada 5 solusi yang kita kasih gitu kan, tertarik 2. Nah, biasanya kita bisa bantu untuk mengimplementasikannya. Caranya 2, bisa jadi kita cuman ngasih guideline plan-nya aja gitu ke klien, atau kita juga bisa nge-leading project-nya itu sendiri, nge-lead project tersebut gitu ya, pengimplementasian solusi yang kita sudah buat gitu ya. Itu kira-kira deskripsinya ya untuk kerjaan yang saat ini aku lagi kerjain gitu kan. Terus mungkin pertanyaannya WFH atau WFO nih gitu kan. Aku udah jalanin 2 project nih. Di 2 project ini, project pertama itu WFH selama 6 bulan gitu kan. Masuk ke kantor itu cuman plus ke klien ya, itu gak nyampe 10 kali lah. Mungkin gak nyampe 6 kali juga kayaknya deh. Ke klien mungkin anggap aja cuma 2 kali. Terus habis itu ke klien lebih banyak, anggap aja 4 kali ke klien, terus habis 2 kali ke kantor. Itu selama 6 bulan. Nah, kalau yang project yang sekarang itu baru sekali ke kantor klien, itu pun cuma ngambil laptop gitu ya, karena memang kliennya tuh cukup ketat masalah security, makanya laptop dikasih sama mereka. Terus habis itu ya udah segala macam pekerjaan kita kerjain di laptopnya gitu kan. Nah, terus day to day-nya ngapain sih buat yang project saat ini gitu ya. Kalau ditanya day to day-nya itu kita start biasanya jam 9 gitu kan. Jam 9 kita start meeting, ngobrol gitu kan. Biasanya aku sampai sekitar jam setengah 11 atau jam 11 deh. Nah, itu kerjaannya ya either itu meeting gitu kan, terus habis itu bisa jadi workshop juga. Workshop itu meeting juga ya, diskusi juga ya, nanyain masalah. Kita kan ngelakuin assessment kan sebenarnya ngobrol sama klien gitu kan, kondisinya gimana, terus yang kita temukan ini udah benar atau enggak segala macam gitu kan. Meeting plus ya dokumentasi gitu kan. Dokumentasi ya bentuknya dokumen, bisa bentuknya PowerPoint gitu kan pada saat kita meeting, atau kita ngedeliver ke orang juga bisa PowerPoint, atau Excel juga bisa, atau Word ya, standar ya 365 lah. Terus habis itu biasanya aku jam setengah 11 atau jam 11 itu treadmillan di rumah hampir tiap hari gitu kan. Soalnya kan di rumah terus duduk terus tuh nggak sehat juga ya teman-teman ya. Jadi ada olahraga lah sekitar 20 menit untuk larinya, 10 menit untuk pendinginannya gitu kan, makan siang gitu kan. Nah, biasanya lanjut lagi nanti kita jam 1 tuh sampai sekitar jam setengah 6 sampai jam 6-an tuh, maksimal jam 6 sih. Habis itu kita udah dismiss gitu kan, kita tutup laptop. Besoknya lanjut begitu lagi. Jadi ya looping ya, begitu terus kira-kira kesehariannya gitu kan. Susah nggak? Ya susah gampang lah ya, gampang susah lah ya istilahnya. Yang penting sih sebenarnya sih kalau di kerjaan konsultan itu yang penting kita mau komunikasi penting ya. Kita bisa ngobrol sama orang, kita bisa ngasih tahu ke orang, ngedeliver idea kan, ngedengerin orang juga, terus itu memahamin dia ngomong apa sih gitu kan. Terus habis itu kita bisa dokumentasikan. Jadi yang pertama tuh komunikasi. Terus yang kedua ya hard skillnya gitu kan, kita kemampuan kita di bidang IT yang mana nih, apakah bagian IT yang networking ataukah IT yang programming dan segala macem gitu kan. Gitu kira-kira sharingnya gitu kan. Aku nggak bisa ngasih lihat laptop ya, biasanya kan orang bikin video pakai laptop segala macam. Soalnya kalaupun aku ngeliatin laptop juga pasti aku tutup gitu, lock gitu, karena isinya kan confidential semua gitu kan. Jadi nggak mungkin juga aku taruh di video ini. Semoga bermanfaat guys.